paling gampang mengecat rumah sampai pekerjaan yang agak berat yaitu bikin foto. Banyak sekali saudara-saudari mereka yang mungkin kehidupannya jauh di bawah mereka. Jadi bukan cuma melihat atas tapi juga melihat ke bawah, dan mereka mulai berempati untuk membantu kehidupan dan itunya. Nah, dalam hal ini ketika disaster datang, kita tahu ya disaster datang, kita juga perlu bantuan. Dan anak-anak muda ini punya tenaga. Ya, kalau sudah di umur saya ini mungkin punya waktu tapi udah nggak punya tenaga. Tapi angkatan muda ini yang umurnya 17, 18 tenaganya sangat kuat ya, dan mereka energinya luar biasa, dan mereka bisa menjadi salah satu istilahnya volunteer kita, relawan kita. Nah, bicara tentang disaster, memang kita tidak melibatkan mereka secara penuh ya, terutama di tahap emergency response juga kita tidak melibatkan mereka. Karena apa? Karena memang perlu mengirim volunteer ke disaster itu perlu dilatih dulu ya, karena masa-masa disaster kadang-kadang banyak menghadapi bahaya ketika respon. Tapi di masa rekonstruksi atau rehabilitasi itu mungkin sudah bisa dilibatkan. Nah, ketika kita bicara disaster, bicara youth, dan kita bicara volunteer, by the way, volunteer itu DNA-nya Habitat ya. Habitat bisa hari ini juga karena volunteer ya. Kami tidak bisa mengerjakan semua pekerjaan kami banyak perlu volunteer, dan kami selalu terbuka volunteer di mana saja, kapan saja ya. Jadi kita juga ada kegiatan volunteer yang akan aktivitas yang paling dekat itu tanggal 11 Juni. Kalau di sini ada yang tertarik juga bisa, saya kasih linknya, langsung join juga. Very easy gitu. Oke, balik lagi kepada youth volunteer untuk disaster. Nah, kami banyak melakukan kerjasama, dan salah satu yang kami kolaborasi hari ini dan nanti dengan Pak Anton dari Wadaya College, Pak. Jadi nanti Pak Anton akan cerita visi misinya Wadaya College dan juga kenapa Wadaya College tertarik. Ketika masa pandemi datang di Maret 2020 ya, kita tahu ya, kita semua shock ya. Dan kita nggak tahu nih cara kerja baru, dan hari ini kita udah terbiasa master ya. Pada awal-awal pandemi pakai master itu sangat menderita ya, sangat menderita ya. Sekarang udah lepas master malah menderita ya Pak ya, terbalik ya. Kalau ketemu orang nggak pakai master malah kita menderita ya, kayaknya ada takut-takut. Kalau dulu pakai master yang menderita. Nah, itu yang terjadi. Kita melihat ya, pandemi tetap salah satu ya tantangan kita, dan kita melihat Indonesia itu tadi Pak Hab juga bicara, kita ada ring of fire ya, kita selalu ada. Dari 2020 sampai sekarang ya bencana selalu ada, dan kita sendiri tahun lalu respon bencana Semeru, Kupang juga di Balai Seroja. Nah, di situ kita ada kesempatan untuk kolaborasi, dan hari ini kita bicara bagaimana kita kolaborasi Habitat dengan Wadaya. Bagi kami kolaborasi volunteer youth itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, dan untuk kita kemajuan di dalam pelayanan kita kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, itu saja dari sisi Habitat. Nah, hari ini saya perkenalkan Pak Anton dari Wadaya yang akan bercerita kenapa Wadaya tertarik untuk join kami di dalam pelayanan untuk disaster, terutama melibatkan kaum youth-nya Pak, muda. Silakan Pak Anton. Oke, terima kasih Pak Susanto. Perkenalkan, saya dengan Dr. Anton Wardaya. Saya adalah CEO dari Wadaya College. Jadi Wadaya College itu adalah komunitas anak-anak untuk olimpiade, atau mereka ingin masuk ke top-top universitas seperti MIT, Harvard, dan lain-lain ya. Jadi kenapa kami tertarik bekerja sama dengan Habitat? Karena kalau misalnya anak-anak itu hanya cuma di akademik doang, mereka menonjol, tetapi mereka tidak punya kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Saya pikir itu masih kurang ya. Jadi kami ingin membentuk anak-anak ini menjadi manusia yang holistik, yang akhirnya mereka kembali ke Indonesia dan membangun Indonesia. Dan peduli terhadap Indonesia itu mulai dibangun sejak remaja. Nah, makanya kami bekerja sama dengan Habitat for Humanity Indonesia. Jadi mereka ini ada kegiatan-kegiatan yang kami kolaborasikan sehingga mereka bisa memberikan kontribusi. Oke, mungkin next.
Jadi ini awalnya ketika ada industri tentu ada climate change ya. Jadi climate change ini yang ada perubahan dan akhirnya ada salah satunya termasuk seperti teknologi gitu ya. Teknologi itu tentu ada yang positif, ada negatif juga. Dan terus ada juga seperti terjadi bencana alam, disaster. Dan ini yang tidak dapat dihindari, tidak dapat diprediksikan. Dan yang satu lagi seperti pandemi kemarin, seperti COVID-19. Jadi bagaimana youth juga terlibat dalam menanggulangi bencana seperti ini. Oke, next. Jadi kami sudah mengadakan kolaborasi dengan Habitat ini sejauh ini sudah 3 kali. Dan ternyata orang nanya, youth bisa nggak sih memberikan kontribusi untuk bencana? Ternyata sangat bisa Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk program pertama itu ada 6 tim. Jadi ada 55 volunteer remaja. Dan mereka berhasil mengumpulkan sekitar 60 juta rupiah. Sekitar mereka kumpulkan itu dalam waktu 3 bulan sampai 4 bulan. Nah, orang itu berbanyak sekali yang bertanya, Pak itu kan zaman pandemik ya. Zaman pandemik online itu ternyata bisa dilakukan. Ya, padahal mereka masih sekolah gitu ya. Dan mereka itu ternyata masih bisa mengumpulkan 60 juta rupiah dan didonasikan kepada para pelayan kesehatan COVID-19. Ya, dan selanjutnya kami lanjutkan lagi yaitu ke program batch 2, next. Dan ini juga sebanyak 13 tim dan berhasil mengumpulkan sekitar 100 juta lebih Bapak Ibu, dan disumbangkan yang kedua ini adalah selain untuk pelayan kesehatan adalah untuk saudara-saudari kita di Nusa Tenggara Timur yang terkena badai siklon. Jadi Habitat akan membangun rumah-rumah untuk korban bencana juga yang mereka membangun, dan dari youth Wardaya ini yang membantu fundraising. Fundraisingnya bermacam-macam caranya, ada yang bikin lomba, ada juga yang bikin gaming for charity gitu ya. Ada juga yang memang mereka langsung lewat kitabisa.com. Ada juga mereka melalui lomba seni, lomba matematika dan lain-lain. Ya, dan akhirnya terkumpul 100 juta lebih. Nah, next. Dan kita melihat lagi program ini sangat bagus sekali, dan kami saat ini fundraising untuk Gunung Semeru yang kemarin ada erupsi ya. Jadi ini program yang dikolaborasikan dengan Habitat. Next. Dan ini yang saat ini kami sedang jalankan, dan ini ada 5 tim ya, dan diproyeksikan sekitar 60 juta. Jadi ternyata selama 3 bulan anak-anak itu bisa mengumpulkan sekitar bagus ya, menurut saya untuk orang dewasa, untuk anak-anak itu ukuran segitu sudah bagus. Karena mereka kan sambil belajar di sekolah ya. Jadi ini yang kami ingin tanamkan, kepedulian terhadap lingkungan dan sesama ya. Karena saya melihat gini, saya punya filosofi, orang pintar itu banyak, tetapi orang punya hati itu sedikit. Ya. Jadi makanya kami ingin supaya anak-anak ini setelah mereka today is student, tomorrow is leader. Jadi mereka itu menjadi pemimpin-pemimpin yang peduli terhadap Indonesia dan dunia, seperti itu. Oke. Jadi ini yang kami lakukan, jadi yang mereka bikin camp, terus habis itu mengajar juga, ya. Jadi mengajar itu nanti mereka mengajar mereka dibayar, dan dibayarannya ini didonasikan kepada melalui Habitat ya, kepada korban-korban bencana. Jadi ini yang kami ingin tanamkan dari sekarang. Oke, next. Nah ini kontak person dari Wardaya College sendiri ya. Jadi kami pengen supaya menjadikan manusia itu, youth itu menjadi manusia yang holistik dan seimbang. Oke, dari saya terima kasih
Ya. Pak Anton, boleh saya tambahkan sedikit? Ya, boleh. Kebetulan Pak, ini testimoni asli, original. Kebetulan anak saya juga masuk Wardaya College dan persiapan dia untuk belajar di luar. Nah, ketika program ini jalan dan Pak Anton dengan salah satu volunteer manager itu, anak saya juga tertarik ikut. Nah, anak saya membentuk tim, itu sekitar 5 orang, mereka yang melakukan gaming for charity, Pak. Yes. Nah, luar biasanya modalnya 0, modalnya cuma modal keberanian. Jadi mereka itu 5 orang, pertama mereka harus punya modal dulu dong. Modal awal mereka apa? Mereka harus bisa melakukan kompetisi game. Kebetulan mereka kan anak-anak muda kan lagi jagonya main Mobile Legend ya, Mobile Legend. Jadi mereka ada beberapa game, Valorant, Mobile Legend. Nah, Mobile Legend itu ternyata sudah populer anak muda. Jadi mereka mengajak teman-teman yang lain melalui IG untuk join kompetisi itu. Nah, kompetisi kan ada biaya operasional dong dan harus advertising juga di IG. Mereka cari sponsor dan saya juga terima kasih ya Indomaret waktu itu sponsorin untuk anak-anak meskipun dikit ya kalau kita ngomong dananya nggak besar, cuman mereka bisa terkumpul terakhir 13 juta lebih dan itu menurut saya suatu hal yang luar biasa. Anak-anak yang melakukan dan saya sempat tanya, kamu ngadain ini menghabiskan waktu kamu yang cukup banyak setiap Sabtu Minggu weekend nggak bisa nonton Netflix cuman kumpul sama teman bikin untuk apa? Ternyata jawabannya itu yang membuat saya terpukau dan juga terharu ketika Pak yang kami lakukan itu hanya sedikit dibanding teman-teman kami yang di NTT yang sedang menderita. Nah disitulah saya bilang itu tidak diajarin di sekolah ya Pak ya. Itu mata pelajaran yang tidak diajarin sekolah. Menjadi orang pintar itu banyak, tapi menjadi orang baik itu sedikit ya. Dan itulah saya akhirnya bilang, waduh harus kita terus menerus membuka mata anak-anak generasi mendatang tentang kebaikan. Dan kebetulan disaster adalah salah satu yang menurut saya cukup baik, karena disitulah kita mengajar mereka bahwa ada banyak sekali saudara-saudari mereka yang mereka harus lihat dan bisa bantu. Ya, mungkin ini ada cuplikan juga video. Jadi mereka ini salah satu tim yang sedang mengumpulkan dana lomba seni dan nanti dananya itu dikumpulkan untuk mereka menanam bakau di daerah Jakarta Utara ya. Selain itu mereka jadi belajar tentang entrepreneurship ya. Jadi mereka langsung nyemplung gitu ya ke dunia gimana sih cara membuat suatu mungkin model bisnis yang bagus gitu ya. Seperti itu. Oke, mungkin kita lihat cuplikannya ya. Ya, silakan panitia. Video yang tadi. Yang tadi, video yang pertama. Video yang pertama. Jadi ini anak-anak bikin short video dulu ya ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Pak Anton dan Pak Susanto. Mungkin kita masih ada waktu 10 menit ya. Apakah ada pertanyaan dari Please. teman-teman? We still have 9 minutes. Maybe is there any question from the audience? Oh ya. Mohon izin saya bertanya tentang volunteer tadi. Itu mereka itu asalnya dari mana? Terus bagaimana keterlibatan kelompok-kelompok atau perempuan dalam sebagai volunteer tadi? Terima kasih. Ya, oke. Saya menjawab. Jadi volunteer itu dari berbagai sekolah. Karena Wardaya College itu adalah salah satu education startup yang kita memang punya murid sekitar 1 juta murid ya. 1 juta murid online yang sudah tersebar di berbagai daerah dari Aceh sampai Papua. Jadi murid ini yang tersebar dan kami kumpulkan juga ternyata bisa mereka melakukan volunteer ini pun dikumpulkan secara online.
Nah, nanti pada tanggal 11 Juni ya, Pak Susanto ya, kita akan mengadakan tadi yaitu kegiatan onsite-nya, Pak. Yaitu nanti daerah khususnya untuk daerah siswa-siswi daerah Jabodetabek ya. Jadi mereka akan datang ke daerah Mauk, daerah Tangerang situ untuk mereka ngecat rumah. Seperti itu. Jadi ini kegiatan onsite-nya juga akan diadakan. Ya. Jadi Wardaya sendiri punya ada dua tipikal, yaitu punya education startup dan kita punya SMA Wardaya juga. Seperti itu. Kalau jumlah volunteer yang perempuan tadi Pak ya pertanyaannya Pak ya, itu ya pasti banyak ya karena murid ini ya. Ya kurang lebih sama lah Pak, 50-50 lah. Itu. Ya. Saya tambahin volunteer, seperti saya bilang volunteer itu tuh DNA-nya Habitat gitu. Kenapa saya bilang DNA Habitat? Habitat ada juga karena ada volunteer Pak. Ya, jadi awal mula Habitat berdiri itu bukan sebagai suatu organisasi, tapi sebuah gerakan. Ya, jadi Millard Fuller itu di US itu tahun 1976 dengan gerakan mengajak orang untuk membantu keluarga yang tidak punya rumah, karena pada waktu itu Millard Fuller melihat kehidupan dimulai dari keluarga. Bila keluarga itu tidak ada rumah, bagaimana anak itu bisa dibesarkan dengan baik? Makanya di situ gerakan. Nah, gerakan itu yang kita sebut movement, itu yang akhirnya menginspirasi banyak sekali terjadi gerakan-gerakan di seluruh dunia sampai 70 gerakan akhirnya pelan-pelan supaya melegalkan, berarti kita bentuk suatu organisasi. Nah, balik kepada kami, ya kami mengajak sekali semua orang untuk ikut gerakan, untuk melakukan apa? Apa yang dilakukan itu simple, ya Anda mendonasikan tenaga Anda, ya pikiran Anda, perhatian Anda kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Ya kami ada beberapa kegiatan, ya sebagian besar kegiatan di daerah pelayanan kami karena lebih terorganisasi, datang kerja, ya kerjanya bukan untuk kami, untuk masyarakat, itu saja. Dan memang banyakkan kegiatan tentang konstruksi, itu aja Pak. Oh, by the way 76% ternyata kaum perempuan Pak yang ya, dan terbukti ya perempuan lebih memberi perhatian pada sesama ternyata. Maaf, saya juga. Ya. Oke. Pak Rinsan. Your question? Ya, terima kasih Pak. Kok saya lupa ya? Absoro. Absoro. Maaf, lagi sambil mikir. Ya, saya tertarik dengan program ini karena sama Save the Children juga menempatkan anak dan pemuda di driving seat gitu ya dalam konteks perubahan iklim gitu. Cuma yang jadi kekhawatiran bersama mungkin bagaimana ini menjadi sebuah behavior gitu ya. Artinya sustainability gitu ya, supaya dia dalam prakteknya pun daily life-nya itu bisa berkontribusi terhadap mitigasi ataupun adaptasi pengurangan risiko akibat krisis iklim. Kira-kira dalam konteks itu upaya apa yang dilakukan oleh Habitat for Humanity atau memang itu sudah embedded dalam program yang telah dijalankan? Terima kasih. Oke, saya bisa. Sorry, before you guys answer the question, please after this question give closing remarks in English. Oke. Thank you. Jadi gini, kalau masa volunteer kita tuh khususnya untuk youth itu kita ada beberapa program Pak supaya menjadi asisten. Nomor satu sebenarnya kalau kita youth itu kan bekerja sama dengan sekolah. Jadi partnernya itu harus sekolah dan sekolah itu kan dia mempunyai suatu program. Jadi kita harus embedded dengan programnya seperti kami yang Wardaya gitu loh. Jadi kita nggak bisa bikin program yang di luar supaya apa? Memudahkan sustainability di sekolah, program sekolahnya. Jadi itu nomor satu, partnernya sekolah. Terus kedua, programnya itu juga kita lakukan berkesinambungan Pak, jangan one off. Jadi dalam arti supaya anaknya bisa terlibat berkali-kali sehingga dia embedded di dalam perubahan behaviornya dia ya. Nah, terus yang terakhir, selain kami kegiatan di lapangan, kami ternyata ada kegiatan juga yang kita sebut kegiatan belajar Pak. Jadi kita ada namanya youth training. Itu waktu itu kolaborasi dengan Dale Carnegie, dia dibentuk satu youth training, leadership training Pak, yang kami lakukan juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Nah tapi ini karena trainingnya cukup panjang, 3-5 hari, leadership training yang fokusnya kepada SDG, sehingga
memang sekolahnya juga harus cari waktu. Ya ini agak susah karena 3-4 hari itu cari waktu. Nah itu kemudian juga ada memorinya. Memorinya dengan apa? Sertifikat Pak. Nah jadi anak-anak ini bangga punya sertifikat. Oh ini loh saya join, recognition itu loh. Nah itu yang membuat mereka keep in mind Pak. Dan kita juga terus menerus bekerja sama yang disebut volunteer club mereka sehingga terbina, sehingga sustain. Ya. Mau tambahin Pak? Closing remarks ya. Okay, for our closing remarks, we know as the organizations we cannot work alone ya, in terms of to help the communities at risk because of the climate change and the disaster that we always happen in our countries. And involving youth is one of the solution, because if we influence the youth, not only the youth in the community that we serve, but also youth from the volunteer, from wealthy families, and connect them to the youth and bring them the empathy, it will help us to sustain, to serve the community at risk because of the disasters. Yeah, I think that's our closing remarks. Thank you. Terima kasih Pak. Terima kasih. Yeah. Terima kasih semua. Thank you very much. Give applause for the Habitat for Humanity. Yeah.